tes, 1 2 tes, 1 2 ya. Baik, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, khususnya buat teman-teman yang duduk di bagian belakang? Baik, jelas ya. Nah, untuk suhunya pada ruangan ini sudah gimana? Sudah enak ya? Oke, mantap. Untuk slide, sebentar ya. Slide-nya kelihatan jelas ya untuk yang di belakang. Baik, kelihatan jelas. Oke. Kita akan mulai aja untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabarnya teman-teman? Baik ya, sehat dan luar biasa ya. Sama seperti saya juga di pagi yang cerah ini. Kita sangat sungguh excited sekali. Saya sangat excited sekali untuk bisa menerima materi, memberikan materi kepada teman-teman sekalian. Baik, saya akan langsung mulai saja. Saya akan memperkenalkan diri, teman-teman. Nama saya Benrik Purba. Saya adalah seorang instruktur, ya, telah hampir 4 tahun mendedikasikan diri sebagai seorang instruktur. Untuk mengenai background pendidikan saya D3 Teknik Mesin, lalu saya extend lanjut ke S1 untuk jurusan yang sama, yaitu Teknik Mesin. Nah, alamat saya teman-teman bisa lihat di layar juga. Saya sekarang tinggal di kota Ternate, yaitu di Jalan Bastion. Itu kota Ternate adalah sebuah pulau yang kecil ya, mungkin kalau di peta hanya setitik, tapi sangat indah ya teman-teman. Pengalaman selama di sana, ada gunung yang indah, ada lautan yang sangat indah. Mungkin teman-teman bisa snorkeling, diving dan segala macam di sana. Dan saya sudah mengalaminya. Jadi teman-teman mungkin nanti jika ingin melihat atau bagaimana kondisi di sana, saya akan mungkin menemani teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu aja penjelasan singkat daripada saya. Untuk nomor telepon juga sudah tertera pada slide dan juga email. Mungkin kita bisa saling sharing antara satu dengan lainnya. Nah, teman-teman, saya akan absen terlebih dahulu ya. Di sini ada 8 orang ya, semuanya hadir. Baik, semuanya hadir. Kita lengkap ya di acara hari ini. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk mengikuti materi kita pada hari ini ada beberapa rules atau kesepakatan untuk kita bersama agar supaya kita bisa menerima materi dengan baik dan kondusif ya. Yang pertama, pastikan posisi duduk dalam keadaan aman ya. Aman dari gangguan dan juga posisi yang rapi, posisi duduk yang ergonomis sehingga teman-teman nanti bisa menerima materi dengan baik. Kemudian berikutnya, perhatikan area-area berbahaya di sekitar Anda. Mungkin ada kabel-kabel yang terkelupas, ada ranjau ya, atau mungkin yang lain ya. Jadi sehingga teman-teman terhindar dari potensi-potensi bahaya. Berikutnya, tidak melakukan aktivitas makan ya. Teman-teman dilarang untuk makan karena itu akan mendistract atau mengganggu saat kita menerima pelajaran pada hari ini. Berikutnya, pastikan handphone dalam keadaan senyap atau mode getar ya, supaya tidak mengganggu. Namun jika ada panggilan urgent calls, silakan nanti angkat tangan atau mau izin ke kamar mandi. Saya akan persilahkan. Saya kira itu semua ya, kita sepakat ya untuk rules kita. Baik teman-teman, saya ada gambar ya, saya akan tunjukkan. Temukan satu perbedaan pada gambar berikut. Nah, ada gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira di mana sih letak perbedaannya? Ini gambar 1, ini gambar 2. Silakan, ada yang bisa? Ya. Nah, benar ya, di ujung dari katakanlah ini poros, ini lubang. Untuk lubangnya mungkin sama, di sini ada tirus ya. Ada semacam tirus ya. Dan fungsinya di sini adalah supaya memudahkan masuk ke dalam poros tersebut dan juga tidak ada permukaan-permukaan atau sisi-sisi yang tajam.
maka ada bentuk tirus seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, di dalam penggambaran, di dalam perancangan, gimana sih kira-kira atau apa sih namanya itu? Artinya, untuk penggambaran pertama kan bentuknya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan menuju gambar seperti ini? Nah, jadi dari gambar ini, itulah yang disebut dengan manipulasi pada gambar ya. Manipulasi, wow, sangat ini ya. Kalau kita bilang itu tendensinya agak negatif gitu, manipulasi itu seperti gimana gitu, ada manipulasi data dan lain sebagainya. Namun kita lihat apa yang dimaksud. Jadi dari sini kita akan membahas satu topik, yaitu cara memanipulasi dalam ruang 3 dimensi sesuai persyaratan kerja. Dari yang gambar yang pertama menuju ke gambar yang kedua, nah itu akan kita lakukan manipulasi. Inilah yang menjadi judul pembelajaran kita pada hari ini. Adapun yang menjadi tujuan adalah setelah selesai mengikuti sesi ini, siswa dapat menjelaskan cara memanipulasi entity menggunakan hole, fillet, dan chamfer sesuai persyaratan kerja. Apa itu manipulasi entity? Apa itu hole, fillet, dan chamfer? Nanti akan kita jelaskan pada slide-slide berikutnya. Yang menjadi manfaatnya adalah dengan mengikuti pembelajaran ini nantinya siswa pelatihan dapat melakukan manipulasi entity dalam ruang 3 dimensi, yaitu nanti dalam konteks persiapan keterampilannya. Nah, itu tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya tentang manipulasi entity. Kita kan bertanya-tanya, di dalam bahasa sehari-hari mungkin manipulasi ada tindakan-tindakan yang sesuatu yang kejahatan kah, ada manipulasi perubahan-perubahan data kah, ya kan, itu yang bisa merugikan orang atau perseroan dan lain sebagainya. Namun yang di sini kita dalam konteks ini pengertian manipulasi entity adalah kegiatan merubah atau merekayasa gambar part sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tadi pada gambar yang saya tunjukkan sebelumnya, gambarnya seperti ini. Terus kita ingin membuat gambar seperti yang sebelumnya, maka harus ada manipulasi entity namanya, ya, atau perubahan entity atau modifikasi entity dan lain sebagainya. Misalnya kalau saya tampilkan gambar di sini ya, untuk gambar seperti ini palu, nah ke gambar seperti ini, nah ini ada dipapas seperti itu ya, dan ini ada bentuk tirus, nanti itu apa namanya akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Maka inilah yang kita sebut dengan manipulasi entity dalam ruang 3 dimensi. Dari sini menuju ke sini. Jelas ya kira-kira? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, cukup ya. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini saya menunjukkan yaitu interface atau antarmuka dari software yang kita gunakan, yaitu software Autodesk Inventor. Dalam Autodesk Inventor ini kita melihat langsung di sini ada gambar kerjanya nanti, ya, yang tampilan gambar kerja. Lalu di sini ada tools-tools yang digunakan ya untuk membuat 3 dimensi, untuk memanipulasi dan lain-lain sebagainya ya. Cukup banyak. Di sini nanti ada part-partnya apa-apa aja ya, bisa dibuat di sini. Lalu di sini ada history dari gambar kita. Ya, secara singkat, inilah interface dari software Inventor dalam melakukan penggambaran. Kemudian di sini juga ada hal yang paling penting, yaitu mengenai user coordinate system atau sistem koordinat pengguna. Artinya apa? Di dalam proses penggambaran kita harus menentukan referensinya. Kenapa? Karena dalam penggambaran kita nggak lepas dari namanya dimensi. Ukuran. Ukuran itu kan harus diukur dari mana ke mana, atau relatif terhadap apa. Ya kan, di mana titik mutlaknya, di mana titik relatifnya. Untuk itu maka harus kita mengetahui apa itu user koordinat sistem atau sistem koordinat user. Nah, di dalam sistem koordinat ini yang paling awal harus kita ketahui yaitu center point, ya, tampak seperti gambar berikut ini. Ini titik. Jadi ini sebagai datumnya, ini sebagai titik referensi awalnya. Jika di dalam 3 sumbu dia, maka ini posisinya 0, 0, dan 0. Titik awalnya. Kita berpijak dari sini untuk melakukan penggambaran dan seterusnya. Setelah ini, dalam satu titik ini, maka bisa kita buat yaitu sumbu. Ya, sumbu yang pertama adalah sumbu X.
ya, sumbu X. Nanti posisinya bisa berbalik-balik, mau posisinya ke sana dan segala macam boleh. Tapi di sini kita tunjukkan dulu yaitu berapa sumbu di dalam bidang 3 dimensi. Ini yang pertama X, yang kedua Y, dan yang ketiga adalah Z. Nah, ini akan membentuk ruang 3 dimensi dari sumbu X, Y, dan Z. Kalau kita menggambar sketsa, misalkan itu dalam bidang 2 dimensi ya, dia mau pakai bidang yang mana bebas. Ya, nah, saya akan lanjutkan ya, apa itu bidang. Bidang yang dimaksud itu adalah area penggambaran terhadap 2 sumbu misalnya. Di sini misalnya ada sumbu X dan sumbu Z, maka bidang yang terbentuk adalah bidang XZ. Nah, ini dia. Maka kita ketika ketemu sumbu Y dengan sumbu Z akan membentuk bidang YZ. Nah, ini dia. Ketika ketemu sumbu X dengan sumbu Y, maka akan membentuk bidang XY. Nah, ini kira-kira dasar pengetahuan tentang user coordinate system atau sistem koordinat untuk pengguna tadi. Oke, bisa diterima ya? Oke, setelah melakukan atau mengetahui tentang UGS ini, kita akan lanjutkan yaitu masuk ke dalam membuat entity dalam ruang 3 dimensi. Tentu kalau kita ketahui sebelumnya di dalam membuat entity ini kita harus sketch terlebih dahulu. Contoh sketchnya misalnya seperti ini. Nah, kita buat lingkaran misalnya. Setelah buat lingkaran kan kita extrude gitu ya. Kita beri ketebalan dia. Maka akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah materi di kegiatan kita yang sebelumnya seperti itu ya. Gambarnya seperti ini. Kalau kita mau tambah lagi misalnya di sini kita kasih sketch, lalu kita beri lingkaran, lalu kita extrude, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ada 2 lingkaran di sini yang di extrude ya, masing-masing di extrude membentuk gambar seperti ini. Nah, setelah kita membuat entity tadi, kita ingin ada sesuatu manipulasi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada beberapa tools yang kita gunakan dalam melakukan manipulasi entity dalam ruang 3 dimensi. Apa-apa aja tools yang digunakan? Yang pertama ada namanya holes. Nah, ini hole ya. Saya akan balik lagi. Nah, yang kedua ada fillet. Mana fillet nanti akan kita tunjukkan. Di sini juga sudah kelihatan. Lalu ada chamfer. Kita masuk yang pertama yaitu hole. Hole mungkin kita tahu ya, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah lubang. Hole adalah perintah yang dapat digunakan untuk membuat lubang entity pada bidang 3 dimensi atau pada ruang 3 dimensi. Jadi misalnya ada sebuah poros begitu ya, poros pejal, kita ingin lubangi dia, kita bisa menggunakan hole ini atau perintah hole ini. Gimana prosesnya? Maka kita bisa lihat ya seperti ini misalnya. Kita punya part yang tadi ya, sebelumnya itu kita ingin membuat lubang di sini ya, membuat lubang di sini, maka cara membuat hole, cara melakukan manipulasi entity menggunakan perintah hole adalah sebagai berikut. Pilih tool hole yang ini. Setelah itu tentukan bidangnya. Nah, bidangnya plane-nya itu di sini ya. Kemudian di sini ada constraint referensinya, referensi titik pusatnya gitu. Konsentrasi terhadap konsentrik terhadap apa dia, lingkaran yang ininya. Nah, setelah itu kita akan mengisi yaitu diameter dan kedalaman. Tentunya ya, diameternya berapa, kedalamannya berapa, apakah sampai tembus atau hanya berapa saja panjangnya. Di sini kita buat misalnya ada diameter 7 dan kedalaman 10. Setelah selesai itu kita okekan. Nah, sangat mudah ya, saya ulang lagi, pilih toolnya, kemudian tentukan bidangnya, ini, ya. Lalu mana referensi konsentriknya? Jadi kalau kita pilih ini berarti di sini dia pusatnya seperti itu. Karena kita di sini placementnya itu ada di konsentrik. Nah setelah itu kita masukkan diameter dan lubangnya, ya. Maka setelah itu kita okekan, maka gambarnya adalah seperti ini. Nah, jadilah dia satu lubang dengan diameter 7 dan kedalaman 10 sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Nah, sangat mudah ya teman-teman ya untuk melakukan proses manipulasi entity ini khususnya pada perintah hole. Kemudian setelah selesai holes kita akan lanjutkan lagi yaitu kita bicara tentang fillet ya.
Fillet itu kalau kita lihat dari gambar ini ada seperti radius pada edge atau pada rusuk gitu ya. Ini sangat sering kita temukan pada permukaan benda-benda misalnya yang bentuk kotak-kotak seperti itu kan tajam ya, sudutnya 90, maka dilakukan bentuk fillet sehingga mungkin fungsinya supaya tidak melukai orang atau dan lain sebagainya. Kita bisa perhatikan ya dalam bentuk-bentuk benda yang kita lihat, misalnya meja ini misalnya ya, bentuknya di fillet ini mungkin karena kayu ya, tapi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, jadi orang nggak terluka karena sudut-sudutnya tadi. Nah, di sini perintah fillet adalah yang digunakan untuk membuat radius entity pada bidang 3 dimensi. Ada radiusnya di sini. Ya. Nah, kita lihat aja langsung untuk cara membuat fillet. Manipulasi entity menggunakan perintah fillet. Yang pertama, pilih tool filletnya. Yang seperti ini ya, kita identifikasi gambar ikonnya itu ada seperti ini. Kedua, pilih daerah yang akan diberi radius. Nah, saya pilih ini. Apakah bisa kita pilih lagi yang lainnya? Boleh, mau dibuat di ini, sini, di sini, dan segala macam. Kita pilih hanya satu daerah saja dulu. Lalu kita selanjutnya yang ketiga, tentukan radiusnya berapa. Ya, radiusnya berapa. Jadi radiusnya 2, 3, dan segala macam. Intinya, ya, pada prinsipnya besarnya radius tidak mungkin lebih besar dari diameternya. Misalnya ini diameternya berapa? Misalnya diameternya 10, chamfernya 2. Nggak ada masalah. Tapi kalau diameternya 3, chamfernya 10, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya. Itu kan harus membentuk radius pada area ini, edge ini. Nah, kemudian setelah kita pilih, ketiga tentukan nilai radiusnya berapa. Gitu. Ada 2, 3, mungkin sering kita dengar kalau kita di dalam proses manufaktur itu radiusnya 2, kita buatlah 2. Lalu proses manufakturnya bagaimana? Mungkin itu kita abaikan karena kita fokus kepada perancangannya di sini, desainnya. Setelah itu kita okekan, maka hasilnya akan terjadi seperti ini. Nah, sudah ada dia radius pada ujung ini. Sebelum dia tajam ya, bentuk sudut 90 derajat, sekarang sudah tidak tajam lagi, sudah ada radiusnya. Itulah dia tools fillet. Dalam hal ini adalah manipulasi entity dalam ruang 3 dimensi. Kemudian yang berikutnya adalah chamfer ya. Chamfer ini hampir mirip dengan radius, namun pada chamfer ini dia itu bentuknya linear ya, dipapras. Jadi teman-teman misalnya lihat seperti itu ya, dipapras. Nah, itu chamfer dia. Dia permukaannya lurus, linear, itu chamfer. Jadi itu untuk membedakannya. Kalau dia lengkung seperti ini, itu adalah fillet. Ya, sangat mudah ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita ketahui analisis dulu bentuk ikonnya seperti ini, maka kita masuk untuk cara membuatnya gimana sih? Kan begitu. Cara manipulasi yang menggunakan chamfer itu gimana sih? Kita lihat aja langsung, yaitu pada slide berikut ini. Cara membuat chamfer, pertama pilih toolsnya. Kita sudah identifikasi bentuknya seperti apa, kita klik tools chamfer ini, juga ada tulisannya ya. Mungkin nanti di tempat lain kalau nggak ada tulisannya, lihat aja gambarnya seperti ini. Kemudian setelah kita klik, pilih daerah yang akan di chamfer, jadi sama seperti fillet tadi ya. Nah, saya pilih 2 di sini dan di sini. Nah, boleh 2, boleh. Setelah itu, tentukan dimensi chamfernya. Ya, dimensi chamfernya ini berapa. Jadi mau dipapras ke sini dan ke sini. Jadi, prinsipnya seperti ini kira-kira ya. Misalnya, saya gambarkan nih, misalnya ada bentuk poros seperti ini ya. Poros seperti ini. Oke, lalu saya chamfer. Seperti ini ya. Setelah saya chamfer, maka kan kalau secara gambarnya menggunakan proyeksi Amerika kan seperti ini. Nah, inilah yang saya chamfer, seperti ini bentuknya. Oke, nah di sini inilah yang disebut dengan chamfer. Nah, kalau tadi fillet itu bedanya hanya di sini, sedikit saja bedanya.
Oke, teman-teman bisa lihat ya. Perbedaannya kalau kita melihat gambar proyeksinya seperti ini. Dia ada seperti lengkuran. Oke. Ini gambarnya. Mudah ya teman-teman ya untuk membedakan chamfer dengan radius. Dengan chamfer dengan fillet. Kemudian yang berikutnya kita akan lanjutkan. Setelah tadi kita memilih ya, kita pilih, tentukan radiusnya, lalu kita okekan, maka gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini dia sudah dicemper, kelihatan nanti ya bentuknya. Nah, itulah cara memanipulasi entity menggunakan perintah chamfer. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Sebelumnya, teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, gimana? Dengan siapa? Oke, dengan Pak Ridwan ya. Apa pertanyaannya, Pak? Nah, pertanyaan menarik ya. Dia mengatakan, Pak, jika sudah di fillet begini, bisa nggak di chamfer? Ya kan? Pertanyaan bisa. Tapi kita lihat dia batas minimumnya berapa gitu. Misalnya kita lihat gambar ini ya. Kalau sudah bentuk seperti itu, maka tidak bisa lagi. Karena sudah ada batas minimumnya ya. Kalau dia mungkin besar, masih bisa. Misalnya setelah di chamfer, baru kita fillet, bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Tentu dengan nilai nanti radiusnya pastinya harusnya lebih kecil dari nilai chamfernya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari teman kita di Ridwan ya. Sungguh luar biasa ya. Pertanyaan yang bagus. Oke, kita masuk kepada satu kesimpulan sekarang, yaitu ada beberapa yang saya tunjukkan di sini. Pertama, tools yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi entity yaitu ada hole, ada dia fillet, ada dia chamfer, dan ada sebenarnya yang lainnya. Namun fokus tujuan kita yang sering digunakan adalah yang tiga ini. Nah, kita masuk yang pertama, cara membuat hole. Sini. Pilih tool hole, tentukan bidangnya, tentukan referensinya, tentukan diameter dan kedalaman, selesai. Mudah kan? Yang kedua, cara membuat fillet. Pilih tool fillet, pilih daerah yang akan diberi radius, tentukan radius, lalu oke. Lalu berikutnya, cara membuat chamfer. Pilih tool chamfer, pilih daerah yang akan dichamfer, tentukan dimensinya, lalu selesai ya. Apalagi yang ini hampir-hampir mirip ya. Jadi untuk proses pembuatannya hampir-hampir mirip ya. Baik, saya akan challenge teman-teman ya untuk melihat kepada suatu aplikasi misalnya ya. Saya akan tunjukkan suatu gambar, kira-kira teman-teman bisa nggak menganalisis ini untuk manipulasi ini menggunakan perintah apa, gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah Ashroad ya, Ashroad. Perhatikan teman-teman gambarnya ya. Nah, saya akan tunjukkan satu panah pertama. Lihat ini. Perintah yang digunakan untuk manipulasi entity ini adalah, ada yang bisa jawab? Ya, hole, kita lihat saja ya. Nah, benar saudara, tepuk tangan dulu, luar biasa. Oke, yang selanjutnya. Yang panah di bawah ini, ya, ini. Maka perintah yang digunakan untuk manipulasi entity tersebut adalah, ada fillet, ada chamfer. Nah, kita lihat lagi ya, perhatikan ya. Apakah dia linear atau bentuk kelengkungan? Itu saja kata kuncinya. Ya. Nah, chamfer ya, semakin mayoritas suara mengatakan ini chamfer, maka kita lihat jawabannya adalah benar ya teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa teman-teman ya. Nah, ini ada satu lagi yang mungkin yang terakhir. Nah, yang saya tunjuk ini. Yang saya tunjuk ini adalah apa? Ya, fillet. Nah, ini dia. Benar ya? Oke, luar biasa teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, luar biasa. Saya kira teman-teman sudah bisa menganalisis perintah apa sih yang harus digunakan ya untuk suatu kasus-kasus tertentu untuk melakukan manipulasi entity. Baik, teman-teman, saya ada di sini beberapa soal ya, 5 soal. Sebagai bagian dari evaluasi kita, silakan teman-teman nanti kerjakan. Waktunya adalah 1,5 menit. Ini saya akan tunjukkan ya. Nah,
Oke, 1,5 menit dari sekarang saya akan bagikan, lalu akan saya tunggu di belakang supaya nggak mengganggu teman-teman. Ya baik teman-teman ya, waktunya habis ya. Saya akan coba cek hasil dari teman-teman sekalian. Bu, silahkan dikumpulkan dari sini. Ya, saya akan cek dulu ya. Baik. Nah, setelah saya cek, saya review, hampir rata-rata teman-teman bisa mengerjakan dengan benar ya. Sungguh luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Baik, terima kasih. Lalu saya ada di sini tugas tambahan ya. Tugas tambahannya apa? Carilah sumber-sumber terkait dengan manipulasi entity, rangkum dalam satu lembar, kemudian kirimkan lewat email. Seperti email yang tertera di sini, waktu durasinya adalah 2 hari setelah materi pembelajaran ini. Untuk tugas tambahan apakah sudah clear? Sudah jelas ya? Baik. Terima kasih teman-teman, saya akan tunggu 2 hari paling lambat setelah hari ini. Oke, saya akhiri dengan sebuah quotes ya. Quote dari seorang Socrates, beliau adalah seorang filsuf terkenal ya. Filsuf terkenal 300 atau 400 sebelum Masehi yang bernama Socrates ya. Ini gambar ilustrasinya dia. Nah, dia berkata apa? Ipse senihil scire et unum sciat. Ini adalah bahasa Yunani yang berarti adalah I know that I know nothing. Saya tahu bahwa saya nggak tahu apa-apa. Kira-kira seperti itulah terjemahan bebasnya. Artinya apa? Ketika orang ini terus mempelajari sesuatu, ternyata dia mengerti bahwa dia banyak yang belum dia ketahui. Saya kira ini menjadi kekuatan, dorongan buat kita untuk terus banyak belajar, banyak mengetahui hal-hal baru untuk kita semakin semangat di dalam pembelajaran kita. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Harap kita bisa ketemu lagi pada sesi-sesi atau pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Goodbye.